selamat sore pada Prof. Tatang dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ruth Indah Syanturi dan Pak Ganang Ramadan akan mempresentasikan proyek kelas kami yang berjudul aplikasi MIMS atau MIFA Integrated Management System dan penggunaannya untuk melakukan monitoring kesehatan dan SAP. Next, Mas. Latar belakang dari proyek kelas ini yaitu yang pertama PT MIFA Bersaudara adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan, di mana dalam hal ini adalah pertambangan batu bara, memiliki tanggung jawab besar mengenai kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek kritis dalam operasional perusahaan yang mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan citra perusahaan, di mana dalam industri pertambangan sendiri di bawah Kementerian ESDM yang mengatur juga mengenai K3 pertambangan yang telah ditetapkan di dalam suatu standar yang kita sebut SMKP atau Standar Manajemen Keselamatan Pertambangan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat merupakan fenomena yang mengubah paradigma industri dan juga menggabungkan antara industri 4.0 dan juga teknologi digital. Di mana perkembangan teknologi 4.0 ini memberikan kontribusi dan dorongan yang signifikan terhadap pengelolaan SMKP di perusahaan PT MIFA Bersaudara. Salah satunya adalah aplikasi MIMS atau MIFA Integrated Management System. Next, Mas. Rumusan masalah sendiri dari proyek kelas kami ada 3, yaitu yang pertama bagaimana penerimaan aplikasi MIMS pada karyawan PT MIFA Bersaudara. Lalu poin kedua adalah apakah aplikasi MIMS tersebut mudah digunakan oleh karyawan PT MIFA Bersaudara. Dan yang ketiga adalah bagaimana tingkat keinginan karyawan dalam menggunakan aplikasi tersebut yang terkait mengenai kesadaran keselamatan dan perbaikan kesehatan karyawan. Untuk tujuan penelitian sendiri dari proyek kelas ini, yang pertama untuk mengetahui seberapa besar persentase tingkat penerimaan aplikasi tersebut di PT MIFA Bersaudara. Yang kedua, untuk mengetahui kemudahan yang diberikan dalam menggunakan aplikasi MIMS di mobile phone karyawan. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase tingkat keinginan karyawan dalam menggunakan aplikasi MIMS untuk peningkatan mengenai safety awareness dan juga perbaikan kesehatan karyawan. Next, Mas. Manfaat penelitian dari proyek kelas ini yang pertama secara manfaat akademis untuk memberikan informasi mengenai seberapa besar penerimaan teknologi aplikasi MIMS kepada karyawan di perusahaan Bersaudara yang merupakan pionir perusahaan pertambangan di wilayah Aceh Barat menggunakan metode BMC dan TAM3. Yang kedua yaitu memberi manfaat isi sebagai dasar untuk memperhatikan proses optimalisasi atau sebagai standar pengembangan aplikasi MIMS terhadap safety awareness dan juga peningkatan kesehatan karyawan. Dan yang terakhir yaitu sebagai masukan untuk manajemen untuk perbaikan aplikasi MIMS di perusahaan tersebut. Next, Mas. Untuk ruang lingkup dari penelitian proyek kelas ini, yang pertama difokuskan pada implementasi penggunaan aplikasi MIMS di PT MIFA Bersaudara, khususnya untuk mengelola dan memantau program SMKP. Yang kedua, mencakup aspek teknis, organisatoris, manajerial, dan terkait dengan penerapan aplikasi MIMS di mobile phone yang digunakan untuk keseharian karyawan di PT tersebut. Untuk sistematika penulisan ada 5 bab. Yang pertama bab pendahuluan, lalu kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, yang kelima adalah kesimpulan. Next, Mas. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama kita harus mengetahui apa itu manajemen strategi. Manajemen strategi sendiri dapat kita katakan bahwa sekelompok tindakan manajerial dan keputusan. Next, back, Mas. Belum. Back. Untuk manajemen strategi sendiri merupakan yang dapat kita ketahui yaitu kelompok tindakan manajerial dan keputusan yang menentukan kinerja sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, kita harus mengetahui apa itu model bisnis, di mana kita katakan model bisnis adalah gambaran hubungan antara keunggulan antara sumber daya yang dimiliki perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba. Yang ketiga, kita harus mengetahui apa itu
Business Model Canvas atau BMC, di mana BMC merupakan sarana untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan juga mengubah model bisnis suatu perusahaan. Lalu dalam project kelas ini kita menggunakan metode TAM3, di mana TAM3 merupakan penambahan dimensi baru dan yaitu PEOU, di mana pengembangan TAM tersebut bertujuan untuk membentuk asumsi dasar yang mampu memprediksi, menjelaskan perilaku yang mendorong penggunaan teknologi yang harus berkembang. Next, Mas. Ini merupakan gambaran dari kerangka pemikiran BMC dan TAM3 pada proyek kelas yang kami gunakan, di mana sebagaimana kita ketahui BMC memiliki 9 aspek. Yang pertama yaitu customer segment, kedua customer relationship, ketiga channel, revenue stream, value proposition, key activities, key resources, key partners, dan juga cost structure. Itu dari BMC untuk TAM sendiri dapat dilihat di gambar sebelah kanan, di mana original TAM model ada 4, yaitu perceived usefulness, intention to use, usage behavior, perceived ease of use, di mana PEOU ini merupakan penambahan di akhir TAM 3. Next, Mas. Dalam proyek kelas ini juga menggunakan STEM atau Structural Equation Model, di mana STEM ini digunakan untuk memvisualisasikan antara strategic objektif pada strategi BSC yang dilakukan dengan metode STEM. Pada strategi ini merupakan visualisasi dari hubungan sebab akibat dari sistem manajemen yang merupakan visualisasi dari BSC. Perancangan dan peta strategi yang kita hubungkan antara sebab akibatnya ini jelas akan mengarahkan pada pemahaman derivasi strategi perusahaan. Adapun penggunaan STEM ini sendiri di perusahaan yang merupakan alat ujian statistik untuk menguji hubungan yang diusulkan. STEM memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan serangkaian pertanyaan terkait penelitian, analisis tunggal, sistematis, dan komprehensif. Next, Mas. Next. Okay. Adapun bab 3 untuk metodologi penelitian ini, untuk di customer segment kita mengambil 2 poin, yaitu pertama di perusahaan PT MIFA Bersaudara sendiri dan juga karyawan MIFA. Lalu untuk customer relationship di project kelas ini yaitu tentang pembaruan dan perbaikan yang teratur dari aplikasi. Lalu channel ada 2 poin, yaitu aplikasi MIM dan juga website resmi PT MIFA. Untuk revenue stream, aplikasi ini berlangganan gratis. Lalu value proposition yaitu ada 2 poin. Yang pertama adalah integrasi kesehatan dan SAP, yang kedua adalah pemantauan kesehatan real time. Untuk key activities adalah pengembangan aplikasi dan pemantauan serta pembaruan aplikasi. Yang ketiga adalah key resources, antara teknologi dan juga tim pengembangan dan dukungan. Lalu ada key partners, di mana aplikasi ini merupakan penyedia layanan kesehatan. Lalu cost struktur mengenai 2 aspek, yaitu pengembangan aplikasi, operasional, dan lalu ada teknologi acceptance model 3 atau TAM 3, di mana ada 3 aspek, yaitu ITU, PU, dan PEOU. Di mana ITU ini kita pada aspek pertanyaan, di mana 5 aspek ini, yang pertama adalah saya nyaman menggunakan aplikasi MIMS, yang kedua adalah saya menikmati penggunaan aplikasi MIMS, ketiga adalah saya beranggapan bahwa aplikasi MIMS tidak membosankan, yang keempat adalah aplikasi MIMS menyediakan informasi yang saya butuhkan, lalu yang terakhir adalah saya bekerja dengan mengacu pada informasi yang disediakan aplikasi MIMS. Untuk aspek kedua yaitu PU, di mana kita juga mengemukakan 5 pertanyaan dari TAM 3 ini. Yang pertama adalah saya mudah mempelajari cara menggunakan aplikasi MIMS. Yang kedua adalah saya terampil dalam menggunakan aplikasi MIMS dengan mudah. Yang ketiga yaitu saya dapat menggunakan aplikasi MIMS untuk mempermudah pekerjaan saya. Yang keempat adalah saya dapat berinteraksi dengan aplikasi MIMS dengan jelas. Yang kelima adalah saya dapat memahami dengan cara berinteraksi dengan aplikasi MIMS. Lalu untuk aspek poin ketiga yaitu PEOU, di mana ada 5 pertanyaan juga yang kita kemukakan pada TAM 3 ini. Yang pertama yaitu saya mampu mengerjakan pekerjaan lebih cepat dengan aplikasi MIMS. Yang kedua, saya beranggapan bahwa aplikasi saya menjadi lebih mudah dan dengan adanya aplikasi MIMS. Ketiga, saya dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan aplikasi MIMS.
Keempat, saya dapat meningkatkan efektivitasan kerja saya dengan aplikasi MIMS. Yang terakhir adalah saya beranggapan bahwa aplikasi MIMS dapat berguna bagi saya dan objektif usability. Next, Mas. Untuk bab 4 akan dilanjutkan oleh Pak Ganang. Silakan Pak Ganang. Oke, terima kasih Mbak Ruth atas penjelasan dari bab 1 hingga bab 3-nya. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu terkait hasil dan pembahasan hasil uji validitas, di mana dalam pembahasan uji validitas ini kita sesuai yang disampaikan sebelumnya bahwa kita menggunakan indikator, di mana indikatornya itu terdiri dari 3, yaitu PU, di mana PU itu adalah perceived of usefulness, dan kemudian PEOU itu adalah perceived ease of use, dan yang ketiga adalah ITU atau intention to use. PU itu adalah kebermanfaatan, sedangkan PEOU itu adalah kemudahan, dan ITU itu adalah penerimaan. Di mana dari 3 indikator tersebut, dari 3 variabel tersebut, kita membagi dari tiap variabel 5 indikator. Nah, kemudian kita menggunakan sistem SPSS untuk menguji validitas dari tiap-tiap indikator tersebut, di mana dari tiap-tiap indikator tersebut ditemukan bahwa dari 15 indikator yang ada itu valid karena nilainya adalah lebih dari 0,5. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita mencoba dengan sistem Cronbach Alpha. Jadi Cronbach Alpha ini kita berusaha untuk menguji 3 indikator tersebut reliable atau tidak. Kemudian hasil dari perhitungan Cronbach Alpha kita dapatkan bahwa dari 3 indikator tersebut dengan nilai masing-masing 0,77, 0,73, dan 0,85, hal tersebut merupakan data yang reliable. Kenapa? Karena nilainya lebih dari 0,5. Kemudian kita lanjut dengan melakukan melakukan perhitungan dengan deskriptif, di mana kita menghitung nilai minimum, maksimum, min, dan standard deviation. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai minimum dan maksimum, nilai masing-masing dari variabel tersebut adalah 1, maksimumnya ada 5, di mana data sampel karyawan yang kita ambil adalah 250 karyawan, menghasilkan min hampir mendekati sama. Kemudian dengan standard deviation juga mendekati sama. Kemudian kita lanjut, kita melakukan analisa dengan standar deskriptif, di mana standar deskriptif ini kita menggunakan beberapa perhitungan. Dapat kita lihat bahwa di standar deskriptif ini, kita menerapkan yang pertama menentukan skor kriterium atau sigma SK. Kemudian kita juga menentukan skor total atau SH, dan yang terakhir adalah kita menentukan besar persentase dari sigma SH dan sigma SK tersebut. Kemudian kita lihat dari sigma SK tersebut, kita salah satu unsur yang diambil dari sigma SK atau skor total kriterium itu adalah skor tertinggi dari setiap indikator, jumlah indikator pertanyaan, dan juga jumlah responden. Itu sigma SK atau total skor kriterium. Kita melihat dari total skor kriterium, itu kita mendapatkan nilai sama semua, yaitu 6.250. Kemudian di sigma SH atau skor total, itu melakukan pengumpulan data dengan total jumlah yang sudah kita lakukan, dengan total nilai yang memiliki nilai berbeda hanya di ITU, yaitu di 6.250. Untuk PU sama POU itu masih 5.000. Sehingga kita bisa melihat bahwa besar persentase untuk PU, PEU, sama ITU, atau bisa kita lihat di sini bahwa untuk PU, PU, sama POU itu 80%, sedangkan ITU itu sendiri adalah 100%. Kemudian kita lihat bahwa ternyata dengan nilai POU 3,675 itu berarti responden setuju dan memiliki persepsi bahwa aplikasi MIMS itu mudah digunakan. Kemudian dengan nilai variabel PU adalah 3,634,
itu bahwa para responden sepakat bahwa MIMS itu memberikan manfaat pada karyawan dalam melakukan monitoring kesehatan dan SAP. Sedangkan dengan nilai variabel ITU itu ada di 3,483, maka rata-rata responden setuju bahwa mereka dapat menerima aplikasi MIMS. Kemudian POU termasuk dalam kategori setuju dengan nilai persentase 80%, sehingga manajemen menganggap bahwa aplikasi MIMS tersebut mudah digunakan untuk melakukan monitoring kesehatan SAP. Sedangkan untuk PU adalah 80%, maka manajemen menganggap bahwa MIMS itu sangat bermanfaat dalam proses memanage data kesehatan dan SAP. Sedangkan untuk ITU itu adalah memiliki nilai maksimal 100%, sehingga ini dinyatakan bahwa karyawan PT MIFA itu bisa menerima aplikasi MIMS tersebut. Kemudian kita lanjut ke bab kesimpulan dan saran, di mana berdasarkan penelitian pada penerapan TAM dalam pengujian model penerimaan aplikasi MIMS dapat disimpulkan bahwa untuk perceived ease of use atau kemudahan pengguna itu nilai presentasinya masih 80%. Jadi masih belum mencapai maksimal, yaitu 100%. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang berada di area PT MIFA Bersaudara, di mana PT MIFA Bersaudara ini berada di Aceh Barat, adalah masyarakat yang masih belum terbiasa menggunakan teknologi. Sehingga hal ini merupakan suatu teknologi yang baru untuk mereka, meskipun mereka sudah bisa menggunakan mobile phone. Kemudian untuk perceive of usefulness atau persepsi kebermanfaatan itu juga masih 80%, belum bisa mencapai 100%. Meskipun di kesalahan kesimpulannya adalah manajemen setuju bahwa aplikasi ini bermanfaat, akan tetapi kan kekurangan 20% ini disebabkan karena pemahaman. Jadi pemahaman karyawan PT MIFA Bersaudara terkait kebermanfaatan ini atau terkait aplikasi MIMS ini belum didukung oleh kebijakan dari manajemen. Sehingga manajemen hanya mensosialisasikan, akan tetapi belum terdapat kebijakan terkait punishment and reward-nya apabila tidak mencapai target di aplikasi tersebut. Sedangkan untuk persepsi penerimaan atau ITU ini mencapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa karyawan sangat menerima aplikasi MIMS sebagai sarana untuk meningkatkan SAP dan juga kesehatan monitoring mereka di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah presentasi dari kami, Mbak Ruth dan saya sendiri, Ganang Ramadan dari kelompok 6. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.